Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita putar balik waktu ke awal tahun 90-an, pilihan mobil keluarga yang mama kantong di Indonesia itu sejujurnya minim banget. Hampir semuanya berbasis kendaraan niaga yang dikaroserikan. Mobilnya emang tangguh dan muat banyak. Tapi kalau bicara rasa berkendara dan kenyamanan kabin, memang seadanya. Di tengah situasi kayak gitu, Indomobil lewat sosok Pak Subontro Alas punya gagasan yang terbilang mantap. Mereka mau bikin mobil rakyat, tapi bukan berbentuk minibus komersial, melainkan mobil penumpang murni yang nyaman, aman, tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Mobil itu diberi nama Mazda ML-90. Niat awalnya mulia banget, pengen jadi mobilnya rakyat Indonesia. Tapi ujung-ujungnya nasib mobil ini malah berbelok jadi salah satu cerita unik di sejarah otomotif tanah air. Gimana cerita lengkapnya? Dan apa saja sih yang ditawarin mobil ini pas pertama kali meluncur? Daripada makin penasaran, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go! Singkatnya, nama ML-90 itu adalah singkatan dari Mobil Rakyat 1990. Proyek ini dibuat sama Indomobil yang bekerja sama bareng Mazda buat nyediain mobil keluarga hemat bahan bakar dengan kenyamanan sedan murni. Tapi sayangnya, rencana manis ini langsung kandas gara-gara aturan pajak saat itu. Harapannya bisa dijual murah meriah buat nyaingin Kijang atau Carry. Harganya malah melonjak jauh lebih mahal. Walaupun secara penjualan bisa dibilang gagal memenuhi ekspektasi. Mazda ML-90 tetap menyisakan daya tarik tersendiri sampai hari ini. Supaya biaya produksinya bisa ditekan, tapi kualitasnya tetap mobil penumpang sejati, Indomobil memberi cetakan bodi Mazda 323 Familia generasi lama keluaran akhir 70-an. Tapi biar nggak kelihatan ketinggalan zaman pas dijual tahun 1990, tampilan depannya diombak, lampunya diganti model kotak mirip Mazda 626, bempernya diganti bahan sintetis atau plastik yang lebih modern. Dan bagian belakangnya dikasih hiasan garnish. Secara tampilan sudah mantap, tapi masalah utamanya muncul pas mobil ini resmi dijual di Desember 1990. Karena bentuknya sedan 5 pintu, pemerintah menetapkan kalau mobil ini bukan mobil niaga dan pajaknya kena 30%. Bayangin aja, Toyota Kijang waktu itu dijual di kisaran harga 18 juta rupiah. Sementara Mazda ML-90 yang niatnya jadi mobil rakyat justru dijual seharga 24 juta rupiah. Jelas aja masyarakat waktu itu jadi mikir dua kali. Nama ML yang tadinya mobil rakyat tapi malahan jadi lebih mahal. Langsung aja kita lihat tembalan brosur resminya dari mobil ini. Dari desain dan bahasa yang dipakai, kelihatan banget kalau Mazda dan Indomobil itu serius ingin menonjolkan kenyamanan. Nah guys, ini dia brosur dari mobil Mazda ML-90. Di bagian depan brosurnya terdapat tulisan Mazda ML-90 dan di bagian bawahnya terdapat gambar bagian depan dari lampu sebelah kanan Mazda ML-90. Daripada makin penasaran, langsung aja kita lihat isi dari brosur mobil ini. Di halaman pertama terdapat latar belakang dari Mazda ML-90. Dijelaskan di sini, Mazda ML-90 menghadirkan sosok kendaraan dengan kualitas dan pengembangannya yang mampu Anda jangka. Sini ada keterangan lainnya mengenai latar belakang dari Mazda ML-90. Brosur ini menjelaskan kalau ML-90 dirancang sebagai mobil ideal yang serbaguna, irit, dan dapat diandalkan. Garis bodinya dibuat tegas tapi tetap kelihatan lama. Dan di sebelahnya terdapat gambar dari Mazda ML-90. Langsung kita ke halaman kedua dari brosurnya. Di halaman kedua ini terdapat gambar secara keseluruhan
tampang bagian mobil dari sebelah kanan depan. Ini bagian depannya, dan ini bagian belakangnya. Oke, lanjut kita ke halaman ketiga dari brosurnya. Di halaman ketiga ini terdapat pembahasan mengenai bagian dashboard dari Mazda ML-90. Unsur-unsur yang tepat, fungsional, dan menyenangkan di belakang kemudi. Kokpit Mazda ML-90 dirancang sedemikian rupa hingga mampu diandalkan secara alamiah. Di sini ada beberapa keterangan mengenai yang terdapat di dashboard, mulai dari speedometer, tuas, lampu, dan sein. Yang di bagian bawah sini juga dijelaskan keterangannya. Pas kita lihat ke interiornya, brosur ini menekankan konsep posisi mengemudi yang alami. Dashboardnya didesain lebar dan agak rendah, bikin pandangan pengemudi ke depan terasa sangat luas. Tombol-tombol kayak saklar lampu, lampu sen, sampai pembersih kaca ditaruh di tempat yang gampang dijangkau jari tangan. Panel metalnya juga dibuat besar dan gampang dibaca waktu malam hari. Lanjut kita ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya terdapat pembahasan mengenai bagian dari kabin Mazda ML-90. Bentuk yang tepat untuk kenyamanan dan keamanan selama perjalanan. Mazda ML-90 dirancang untuk kenyamanan penumpangnya. Ini ada beberapa kelengkapan serta fitur dari Mazda ML-90. Kursi depan semi bucket yang dapat disesuaikan dengan keinginan. Ini juga ada sistem kerja dari bagasi belakang, dari pintunya, ada hand grip dan semacamnya. Buat kenyamanan penumpang, jok depannya sudah pakai model semi bucket yang posisinya bisa diatur. Seluruh lantainya dilapisi karpet penuh dan setiap kursi sudah dilengkapi sandaran kepala. Yang menarik, kepraktisan bagasinya dipikirkan banget. Pintu bagasi belakang bisa dibuka lebar dan kalau butuh ruang muat ekstra, kursi belakangnya bisa dilipat rata. Fitur penyejuk udara atau AC juga sudah jadi standar bawaan pabrik. Langsung kita ke halaman selanjutnya. Di sini ada gambar-gambar dari Mazda ML-90. Ini yang warna hitam dan ini warna merah. Dan di halaman ini terdapat pembahasan mengenai spesifikasi dari Mazda ML-90. Penampilan sportif, pengendalian responsif, dan kenyamanan berkendara. Ini ada pembahasan mengenai transmisi, radius putar, dan juga suspensi. Lanjut ke sektor teknis di halaman berikutnya. Di bawah kap mesinnya, ML-90 menggunakan mesin 4 silinder 1415 cc SHC dengan karburator. Mesin dengan kode UC ini mampu menghasilkan tenaga 70 horsepower dan torsi 11 kg. Tenaga ini disalurkan ke roda belakang lewat transmisi manual 5 percepatan. Rasio giginya diatur supaya gigi 3 enak buat melayat di dalam kota. Sementara gigi 5 bikin mesin tetap halus dan irit saat diajak lari kencang di jalanan luar kota. Sektor kaki-kaki juga ditekankan di brosur ini. Suspensi depannya pakai pel keong independen yang dilengkapi stabilizer. Sedangkan bagian belakangnya pakai sistem mimaring yang juga pakai pel keong. Kombinasi ini bikin mobil tetap stabil tapi empuk pas lewat jalan berlubang. Radius putar mobil ini cuma 4,4 meter. Jadi buat parkir atau bermanuver di jalanan sempit, mobil ini tergolong lincah banget. Lanjut di halaman terakhir terdapat keterangan mengenai kelengkapan dan fitur yang ada pada mobil ini. Segala kelengkapan yang Anda harapkan pada sebuah kendaraan berkualitas. Di sini ada bagian eksteriornya dijelaskan ada apa saja. Dan ini bagian interiornya, kelengkapannya ada bermacam-macam dijelaskan juga di sini.
Oke, kita ke bagian paling belakang dari brosur Mazda ML-90, yang dimana di bagian belakang ini terdapat spesifikasi secara lengkap mengenai Mazda ML-90, mulai dari spesifikasi dimensi dan masanya, sistem pemindahan gerak atau transmisi, sasis dan suspensi, mesin. Spesifikasi ini saya akan simpan di akhir video. Oke, segitu aja mengenai pembahasan brosur dari Mazda ML-90. Perjalanan ML-90 ini sebenarnya nggak berhenti begitu aja di tahun 1993 demi meninggalkan tampilan dan memikat anak muda. Mobil sempat mengubah penampilannya dengan spoiler belakang, velg racing, sampai sistem pengapian elektronik CDI. Namanya pun berganti jadi lebih gaul, yaitu Mazda Baby Bumble. Di next video kita bakalan bahas mengenai Mazda Baby Bumble ini. Pada akhirnya, Mazda ML-90 mungkin memang bisa dibilang gagal secara penjualan kalau tujuannya untuk menjadi mobil rakyat yang serba murah. Tapi secara konsep dan sejarah, keberanian Indomobil merancang mobil penumpang yang nyaman dan mengutamakan keselamatan layak dapat jempol. Kini, Mazda ML-90 bukan lagi sekedar cerita kegagalan masa lalu, tapi sudah berubah jadi salah satu mobil klasik yang unik dan dicari sama pencinta mobil retro di Indonesia. Gimana? Informasinya menarik kan? Oke, sekian aja konten kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga mendapat wawasan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.